Entity Relationship Model merupakan model konseptual dalam perancangan database yang didasarkan kepada konsep nyata atau fakta yang memiliki objek yang saling berhubungan satu sama lainnya. Nah, ER model ini digambarkan dalam bentuk diagram yang disebut sebagai ERD atau Entity Relationship Diagram atau ER diagram. Nah, di dalam ER model juga terdapat komponen-komponennya. Yang pertama, ada entitas atau entity. Yang kedua, ada kerelasian atau relationship. Yang ketiga, ada atribut atau atribut. Yang keempat, ada key. Kita simak lanjut yuk. Sebelum itu, saya telah menentukan topik, yaitu sistem informasi buku tabungan. Tampilannya seperti ini. Pertama, itu ada entitas atau entity, yaitu sesuatu yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan kerja pengguna atau user. Nah, entitas ini merupakan objek nyata yang mampu dibedakan dengan objek lain. Nah, dapat berupa orang, benda, ataupun hal lainnya. Biasanya dilambangkan dengan menggunakan kata benda. Entitas atau entity adalah suatu objek yang dapat didefinisikan secara unik. Kita lihat contohnya yuk. Nah, contohnya tuh ada, saya kan tadi topiknya mengenai sistem informasi buku tabungan. Nah, sistem informasi buku tabungan itu berada dalam lingkup atau lingkungan bank. Nah, di sini ada entitas dalam lingkungan bank. Pertama ada nasabah, kedua ada simpanan, yang ketiga ada hipotek, keempat ada part, kelima ada shipment, dan keenam adalah topik saya, yaitu tabungan. Selanjutnya, ada poin kedua, yaitu kerelasian atau relationship. Jadi, relasi antar entity atau tabel dibedakan antara lain. Ada relasi biner dan relasi trio. Apa sih relasi biner trio itu? Jadi, relasi biner adalah relasi antar dua tabel atau entity. Dan trio, ya bukan lain dong, 3 atau juga lebih, 4, 5, 6, sampai seterusnya. Nah, relasi juga ada jenisnya loh. Yang pertama ada binary, ternary, dan n-ary. Binary merupakan asosiasi antara dua entity, ternary antar tiga entity, dan n-ary antar m entity. Nah, jadi saya punya contoh untuk kerelasian atau relationship. Di sini, di gambar tersebut, ada relasi antar entitas. Sebelumnya, di dalam relasi juga ada pengertian-pengertiannya loh. Mari kita bahas. Jadi, di sini saya mempunyai contoh tentang kerelasian atau relationship. Relasi saya ini termasuk dalam relasi antar entitas. Nah, kenapa sih? Karena lihat, di sini ada gambar nasabah. Nah, nasabah ini merupakan entitas. Entitas ini berelasi dengan entitas lain. Entitas lainnya adalah tabungan dan bayaran. Jadi, nasabah menyetor tunai ke tabungan dan bayaran. Nah, poin selanjutnya itu ada atribut. Atribut itu merupakan semua informasi yang berkaitan dengan entitas. Setiap entitas harus memiliki minimal sebuah atribut. Atribut juga berfungsi sebagai kunci tersebut ditandai dengan tanda garis bawah atau tanda bintang. Dalam atribut juga terdapat kategori. Yang pertama ada regular entity atau independent entity, yaitu keberadaannya tidak bergantung pada entitas lainnya. Dan kedua ada weak entity, yang dimana entitas yang keberadaannya bergantung dengan entitas lainnya. Ini saya mempunyai contoh tentang atribut. Sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang normalisasi ada berbagai atribut. Nah, atribut di tabungan ini ada sandi, debit, kredit, juga ada tanggal, nomor. Nah, selanjutnya ada key. Jadi, key merupakan setiap relasi di dalam key, sistem database regional harus memiliki minimal sebuah atribut kunci yang berfungsi untuk membedakan setiap baris di dalam relasi tabel. Nah, di dalam key ini juga terdapat jenis-jenisnya loh. Yang pertama ada primary key, terus foreign key, candidate key, alternate key, dan composite key. Oke, yang pertama kita bahas primary key. Jadi di primary key ini merupakan kunci utama yang mengidentifikasi semua baris dalam tabel. Nilai dalam kolom primary key haruslah unik. Kolom tidak boleh memiliki nilai yang berulang. Primary key diletakkan pada awal tabel untuk mempermudah identifikasi baris. Meskipun begitu, sebenarnya primary key boleh saja diletakkan di posisi manapun dalam tabel. Nah, sebelumnya itu saya sudah memberikan tabel. Jadi, kita bisa lihat tabel di sebelah. Nah, jadi kita bisa lihat tabel berikut. Di dalam tabel ini ada
Yang namanya anomalies form sama normalisasi ini tabel dari normalisasi saya. Jadi di sini kita bisa lihat ada nama customer, ID rekening, tanggal sandi, debit, kredit, saldo, jenis tabungan, dan nama bank. Jadi di sini di mana sih primary key-nya? Jadi tadi sudah dikatakan primary key merupakan kunci utama. Jadi kunci utamanya adalah nama customer. Dan yang kedua adalah nomor rekening, ketiga adalah tanggal, keempat adalah kredit, dan berikutnya adalah saldo. Key yang kedua yaitu ada foreign key. Nah, itu merupakan kunci tamu, yaitu sebuah kolom pada tabel yang nilainya sama dengan nilai kolom primary key pada tabel yang lain. Nilai kolom foreign boleh berulang, hanya saja yang tersebut haruslah nilai yang sudah pada ada kolom primary key. Nah, jadi sebelumnya saya sudah menyebutkan kolom primary key ada 5. Nah, jadi di foreign key ini bolehlah turunan dari si primary key. Contohnya gimana sih? Nah, contohnya itu misalnya, kan tadi primary key-nya itu kita ambil satu primary key, yaitu ada tanggal. Nah, tanggal kan tidak spesifik kan, bisa diturunkan lagi. Ada tanggal, bulan, dan tahun. Nah, itu disebut sebagai foreign key. Key yang selanjutnya adalah kandidat key. Kandidat key merupakan semua kolom di dalam tabel yang memiliki nilai unik sehingga dapat dijadikan kandidat untuk menjadi primary key. Nah, yang unik-unik itulah pokoknya namanya kandidat key. Key berikutnya adalah alternate key. Nah, alternate key adalah kolom dengan nilai unik yang tidak dipilih menjadi primary key. Jadi yang bukan primary key itu merupakan alternate key. Yang selain saya sebutin itu merupakan alternate key. Nah, key yang terakhir adalah composite key. Composite key adalah gabungan dua kolom atau lebih yang membentuk kombinasi unik yang tidak berulang sehingga bertindak sebagai primary key. Nah, jadi di composite key kan gabungan dua kolom atau lebih membentuk kombinasi unik yang tidak berulang. Jadi primary key ini menghasilkan gabungan dan disebut sebagai composite key.